Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast bersama Abi Ian. Kali ini kita berbincang-bincang mengenai kantor hukum Esmunte. Yang pada hari ini saya langsung ketemu nih dengan pimpinan kantor hukum Esmunte. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kali ini Pak kita mau berbincang-bincang mengenai kantor hukum Esmunte. Yang dimana mungkin di awal saya pengen tahu dulu nih Pak, latar belakang kantor hukum Esmunte ini berdiri atau awal mulanya mungkin Pak. Boleh dijelaskan Pak? Ya, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, kalau ceritanya terkait latar belakang atau kenapa berdirinya ya. Ini ceritainnya agak dilema nih, karena mungkin kalau dikatakan kenapa bisa ada menjadi kantor ini, historinya sangat historikal, namun kita di sesi ini sedikit ya, singkat-singkatnya aja. Saya memulai dan merencanakan ini di akhir tahun 2022. Masa itu kalau ditarik ke belakang secara historikal mungkin berawal dari semangat dari saya di bangku SMP. Itu senang sekali dengan hukum. Saya punya keluarga besar yang mungkin latar belakangnya adalah aparatur militer. Namun ada seorang kolega, teman dari orang tua almarhum ayah saya, yang saya lihat seorang pengacara yang pada saat itu dapat berkata-kata dan berbicara lantang, meski yang dia hadapi itu adalah seorang TNI Polri. Nah, pada saat itu saya yang baru berusia mungkin sekitar kurang lebih 13-14 tahun, itu langsung menginspirasi, wah kayaknya keren ya kalau jadi pengacara gitu. Namun, itu hanya sampai di situ saja gitu Mbak. Nah, berikutnya, pada saat yang bersamaan, lanjut, sampai tamat SMA, kuliah, dan setelah dapat sarjana hukum, nggak kepikiran tuh, pengen untuk jadi advokat dan lain sebagainya. Kita dulunya mungkin kalau saya ini generasi milenial, sekarang saya berumur, alhamdulillah sudah Allah berikan izin sampai di umur 36 tahun. Jadi pada saat dari masa mudanya dulu itu berpikirannya ya udahlah kita jadi legal perusahaan saja gitu. Okay. Saya mengawali karir sebagai legal salah satu bank syariah pertama. Berangkat dari sana berarti ya Pak ya? Jadi saya mengawali karir saya menjadi seorang legal, kemudian pindah menjadi manajer hukum, terus-terusan, sehingga pada satu ketika saya berpikir di mana momentum untuk bicara mengenai sebuah penegakan hukum. Karena saya melihat di satu sisi masyarakat itu terlalu mendiskreditkan pada saat ceritanya adalah seorang pengacara. Dan profesi pengacara ini adalah profesi yang mungkin bagi sebagian orang adalah profesi yang menakutkan, tapi bagi sebagian orang lagi adalah profesi yang sangat-sangat dihindari. Karena bisa jadi katanya rawan penipuan, kemudian rawan makelar kasus, dan lain sebagainya. Nah, daripada itu, saya ingin hadir dan ingin kalau mungkin sobat ataupun ikhwafillah sekalian itu kalau menganggap apakah ini sebuah framing, yaitu wallahu alam, tapi dari diri saya pribadi ingin membuat sesuatu yang setidaknya tampil beda gitu. Mungkin itu sih, sehingga ini awal mulanya Mbak, saya di tahun 2015 sudah menggeluti bidang advokasi, namun qadarullah tahun 2023
Allah kasih saya izin untuk membuka kantor hukum ini secara individual, dan sampai sekarang saya sudah memiliki kantor dan sudah memiliki partner untuk insya Allah membantu kawan-kawan yang memiliki kesulitan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Mungkin sebelum terlalu jauh nih, boleh Pak sedikit ceritakan riwayat pendidikan Bapak selaku pimpinan dari kantor hukum S. Munte dan Rekan, latar belakang pendidikannya ya Pak, mungkin dari S1 sampai dengan latar belakang pendidikan yang terakhir. Silakan Pak. Ya, insya Allah. Berarti yang formalnya gitu ya Mbak? Iya. Kalau formal, alhamdulillah, qadarullah, saya menempuh pendidikan S1 itu bismillah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan kemudian saya lanjut Di tahun berapa itu Pak? Oke, itu di tahun 2007 dan selesai di tahun 2010. Dan kemudian saya langsung lanjut di tahun 2011 di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dan selesai alhamdulillah di awal tahun 2013. Dan kemudian setelah itu saya langsung pendidikan advokat. Itu mungkin formal juga, tapi karena dia profesi ya Mbak ya, profesi. Dan di 2019 saya melanjutkan program doktoral di S3 Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada saat itu selesai di 2022 alhamdulillah. Memang kalau boleh saya tambahin dikit, ada beberapa kolega-kolega yang nanya kenapa pada saat yang bersamaan dari S1 S2 saya menekuni di ilmu hukum secara mungkin bahasanya ilmu hukum positif, kemudian di S3 saya ke hukum Islam. Nah, ini historikalnya mungkin saya sampaikan karena terkait dengan apa yang terjadi pada 1 Ramadan tahun 2019. Pada saat itu entah kenapa saya ingin sekali melanjutkan perkuliahan dengan adanya sedikit uang yang sudah saya kumpul. Allah yarham ayahanda saya, pada saat itu kami ingin persiapan menuju sahur malam pertama. Saat itu saya minta izin ke beliau dan saya bilang, ayahanda, saya ingin sekali melaksanakan kuliah lanjutan. Ayahanda pada saat itu menyatakan, apa sempat dengan segala aktivitas yang lagi saya kerjakan, amanah-amanah yang lagi saya terima. Tapi saya sampaikan kali ini agak berbeda, karena saya rasa mungkin saya bisa mengidentifikasi secara hukum perdata yang biasanya saya tekuni dari sejak S1 ke S2, dan di S3 ini saya pengen belajar lebih dalam lagi, kawan-kawan semua, untuk mendalami tentang apa itu hadis ahkam, ayat-ayat ahkam. Jadi hadis ahkam itu ikhwafillah, kita bicara tentang hadis-hadis yang bicara tentang hukum, Mbak. Kita bicara tentang ayat-ayat Allah yang bicara tentang hukum. Jadi bicara tentang Islam ini luas, dan perintah untuk mempelajari dinul Islam ini wajib gitu. Selain kita memang yang profesi kita sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang yang hidup di dunia ini, saya berpikir, loh, kapan lagi saya belajar tentang keislaman? Jadi saya ingin mempelajari ini yang saya sandingkan dengan keilmuan saya dari S1 dulu, sehingga udahlah di S3 saja saya tutup gitu dengan keilmuan yang nanti insya Allah mudah-mudahan kalau Allah kasih saya bisa lahirkan mungkin luaran hasilnya buku-buku, jurnal-jurnal yang bidangnya memberikan kontribusi-kontribusi di bidang hukum-hukum Islam gitu, atau mensandingkan antara hukum positif dengan hukum Islam. Nah, disitulah dentuman ataupun mungkin momentum saya, kenapa saya bukan hijrah lah bahasanya, tapi ingin mengkolaborasikan antara hukum positif dengan hukum Islam. Mungkin itu sih kalau cerita yang kita bahas terkait dengan masalah, bukan masalah ya, terkait dengan kondisi latar belakang pendidikan. Oke, balik lagi nih Pak, kita kepada kantor hukum S. Munte dan Rekan. Mungkin gini, kenapa memilih namanya itu kantor hukum Pak, bukan law firm gitu? Oke. Boleh tahu Pak Luar alasannya? biasa nih. Ya.
Baik, memang ini akan menjadi sebuah pandangan, dan mungkin kalau insya Allah nanti disiarkan, ini akan sangat debatable ya Mbak. Tapi saya ingat apa yang dikatakan Prof. Chip, karena Profesor Sacipto Raharjo itu mengatakan law is an art of interpretasi. Hukum itu adalah seni berinterpretasi, dan saya berinterpretasi dan berkontemplasi bahwa ketika kita bicaranya kantor hukum itu adalah firma, berarti kita menganggap bahwa sebuah kantor hukum itu di bawah naungan hukum dagang. Berarti firma itu sama dengan CV, UD, mungkin PT, dan lain sebagainya yang bentuk-bentuknya adalah badan usaha. Nah, bagi saya, ini balik lagi pandangan saya nih, bagi saya, kantor hukum adalah sesuai dengan undang-undang advokat yang menyatakan dia ada officium nobile, kedudukan terhormat. Kedudukan terhormat itu harus merefleksikan bahwa ketika dia memberikan bantuan hukum, ketika ia disumpah di depan pengadilan, dan pada saat itu hakim tinggi, bahkan ketua hakim pengadilan tinggi yang melakukan sumpah kepada dia, itu memberikan sebuah refleksi yang sangat positif bahwa ia bukan memberikan edukasi atau pelayanan hukum yang dijual. Jadi kantornya yang buka ini bukan kantor yang menjual jasa gitu. Jadi seorang advokat bagi saya bukan seorang pengacara yang lagi jualan gitu. Pengacara kemudian besok buka kantor terus dia buka dagangan. Meskipun kan kita semua pasti butuh duit ya gitu. Tapi bukan semata-mata duit, karena bidang hukum yang dibuat oleh pengacara ini adalah refleksi dari pejuang keadilan. Maka ini adalah sesuatu pekerjaan yang sangat mulia, karena kita memperjuangkan apa yang dimaksudkan keadilan dan semata-mata sesuai dengan apa yang termaktub dalam kata-kata kalimat sumpah kita. Dan itu menurut saya seumur hidup saya, Mbak. Ketika saya disumpah dan ada Al-Quran di sana, demi Allah saya bersumpah, itu nggak main-main gitu. Nah itu sih, sehingga saya tidak menyalahkan kolega-kolega, teman-teman sejawat saya yang mungkin membuka dengan nama firma hukum, law firm, dan lain sebagainya. Tapi saya lebih cenderung dan memilih untuk berkata sebagai kantor hukum, atau dalam bahasa Inggrisnya sebagai law office. Mungkin gitu. Oke, tadi Pak cukup menarik tuh, sebagai profesi yang mulia, ya Pak ya. Maksudnya, boleh saya tahu Pak, kenapa Bapak memilih profesi sebagai advokat? Boleh Pak diceritain kenapa memilih profesi itu? Ya, jadi ada 4 unsur penegak hukum yang ada di Indonesia. 1, mereka yang mulia disebut sebagai hakim. Kemudian jelas jaksa sebagai penuntut umum. Kemudian ada polisi dan ada advokat. Nah, ketiga-tiga ini terikat. Yang 2 adalah aparat yang terikat pada pegawai negara yang memang statusnya sipil, tapi mereka PNS, Mbak. Benar. Dan yang satu lagi sipil, tapi mereka bersenjata, itu polisi. Tapi kalau dalam situasi dan kondisinya seorang advokat, dia bebas, dia freedom. Dan seorang advokat ini menurut saya, pandangan saya kembali lagi, adalah suatu bentuk kebebasan untuk membela. Dan advokat ini lagi di negara kita itu udah punya undang-undang, dan undang-undangnya itu diberikan kebebasan. Bahkan sekarang sudah ada RUU KUHP, RUU KUHAP yang alhamdulillah lagi digodok untuk memberikan kebebasan bagi ruang geraknya advokat, sehingga advokat ini dapat saja memberikan bantuan hukum dengan undang-undang bantuan hukumnya, dengan undang-undang advokatnya, kepada siapapun gitu, tanpa pandang bulu. Disinilah saya berpikir, kalaulah nanti suatu saat Allah manggil saya balik, dan pada saat itu Allah tanya, emang udah buat apa dengan diri ini? Setidaknya saya sudah mengatakan ada sesuatu yang tidak semata-mata itu hanya dilakukan demi hanya untuk mencari, ya kalau boleh dibilang hanya nilai rupiah, Cuan ya Pak? cuan dan lain sebagainya, tapi ada manfaat di sana.
Ya mungkin saya juga bisa melakukan upgrade ilmu karena dunia advokat ini harus langsung bersentuhan dengan dinamika peraturan. Indonesia ini Mbak terkenal dengan peraturan yang sangat dinamis. Benar. Nah, advokat harus terus update dengan itu. Kira-kira mungkin itu. Oke. Pak, sampai saat ini mungkin boleh sedikit Pak diceritain kasus-kasus yang pernah ditangani, mungkin dari yang kecil-kecil sampai kasus terbesar. Boleh sedikit diceritain Pak? Kasus kalau yang ditanganin saya nggak mau explore karena mungkin kita terkait Secret, dengan kode etik. Tapi ada satu yang ingin saya ceritakan, di mana pada saat itu sangat unik, Mbak. Karena ada salah satu ada namanya di kajian Islam itu ada namanya jamaah tablik. Jadi jamaah tablik ini ada sekumpulan orang yang biasa selalu ngajakin orang ke masjid, dan mereka biasa ibadah dengan khuruj, keluar-keluar. Kemudian, nah, salah satu dari mereka itu sempat datang ke rumah saya, Mbak. Kemudian mereka berada, saya nggak boleh bilang spesifik, tapi berada di daerah Tanah Karo sana. Terus dia mengatakan dia nggak bisa bayar pakai apapun, tapi yang bersangkutan ini sedang terzolimi. Dia terzolimi karena tanahnya diambil oleh keluarganya yang memang memiliki kemampuan finansial lebih baik dan menggunakan pengacara juga. Nah, qadarullah, saya bilang, saya coba. Pada saat itu, wallahi, saya tidak pernah sidang ke daerah Tanah Karo karena keterbatasan pada saat itu transportasi dan semuanya. Tapi saya selalu melakukan konsep saya yang mengirimkan. Jadi Bapak ini tergolong, kalau kita anak-anak muda bilang gaptek ya. Dia nggak tahu buka email, dia nggak tahu smartphone gitu. Jadi dia kalau dia mau buka email, dia juga harus ke warnet. Ini dia buka dan segala macam. Jadi segala gugatannya, kemudian apa ya, semua tuh selalu saya kirim, dan jawabannya semua saya kirim. Dan itu sampai ke level pengadilan tinggi karena sampai ke banding. Dan alhamdulillah kami berhasil menang. Saya langsung menangani ini sendiri karena saya nggak bisa share dengan tim saya karena sama sekali tidak ada honornya, Mbak. Dan saya kalau share ke tim saya, kan mungkin tim saya harus bekerja dengan honor. Dan yang paling membuat saya berkesan adalah honor yang dia berikan itu adalah jagung, kol, pisang. Hasil bumi ya Pak ya? Iya, yang hasil yang memang beliau ini adalah petani, dan itu yang dibawa ke rumah saya. Bahkan tomat, nerimanya itu dengan air mata, Mbak. Karena merasa ini lebih mahal daripada mungkin transfer, cek, dan lain sebagainya. Disitulah mungkin seorang advokat itu mendapatkan sebuah apa ya, sesuatu yang menjadi kepuasan jiwa. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sharing, karena ketika kita bicara, oh hari ini saya nanganin perusahaan ini, ada senior-senior saya yang lebih hebat dan lebih luar biasa melebihi saya. Mungkin itu sih. Tapi kesan dari penanganan yang tadi itu ya Pak, cukup membekas sepertinya ya. Iya. Selanjutnya nih Pak, advokat, profesi yang terkadang konotasinya negatif nih Pak. Bagaimana pendapat Bapak selaku pemilik profesi tersebut? Mungkin perspektif kali ya. Karena sebagian orang, apalagi mungkin kita yang berada di dunia bisnis, sebagian orang, apalagi mungkin bagi kawan-kawan kita, orang-orang Chinese, itu mengatakan bahwa kalau advokat mungkin bisa jadi lawan dibela, kawan dibela, kliennya dibela, kemudian dia bisa juga berinteraksi dengan lawannya. Tapi emang kita lupa bahwa sejarah Indonesia, advokat pertama itu adalah orang Chinese. Bagaimana anak-anak muda yang jadi pemerhati hukum itu harus tahu tentang siapa itu Yap Tianti. Beliau adalah orang yang menjadi advokat pertama di Indonesia tapi bersuku Tionghoa. Sehingga
ketika kita bicara mengenai sisi negatif, saya bilang itu perspektif. Bagaimana juga tentang ketika kita bicara Abangda almarhum Adnan Buyung Nasution yang mendirikan lembaga bantuan hukum hingga sampai saat ini LBH bisa di mana-mana. Kata almarhum, bagaimana seorang advokat itu harus meletakkan hatinya dan membela orang miskin terlebih dahulu. Barulah seorang advokat itu tahu bagaimana memperjuangkan hak klien, bukan pada saat dia hanya tanda tangan kuasa dan pada saat setelah menerima hasil transfer atau mungkin menerima uang kuasa, setelah itu perkara ditelantarkan. Saya pikir itu hanya oknum. Tapi di luar sana, di Indonesia ini masih banyak advokat-advokat yang berintegritas. Masih banyak advokat-advokat yang memang memiliki wawasan dan juga pengetahuan yang baik serta kepedulian dengan berpacu kepada kepentingan klien gitu. Kenapa? Karena yang menjadi batu pijakan kita adalah ketika kita dan mungkin tim hukum, tim kuasa hukum ini sudah maju tak gentar untuk memperjuangkan hak klien, disinilah klien mendapatkan skala prioritas. Jadi kita bukan selayaknya satu lembaga, mungkin lembaga keuangan, ada namanya nasabah priority, nasabah biasa, nggak ada. Karena selama advokat sudah menerima perkara, maka dia harus menjalankan perkara itu dengan itikat baik, itu yang ada dalam sumpah dan dalam undang-undang, dengan itikat baik dan sungguh-sungguh. Jadi Mbak, kalau ada frame yang advokat itu negatif, mungkin itu hanya sebuah frame yang dilandaskan bagi sisi perspektif. Itu kalau menurut saya sih. Oke. Pembahasan terakhir nih mungkin ya Pak. Sedikit menarik perhatian saya nih Pak, untuk moto yang ada di kantor hukum S. Munte dan rekan. Trust is our commitment. Cukup menarik nih Pak. Boleh kali Pak dijelasin mengenai trust is our commitment itu? Iya. Insya Allah. Jadi, ya kalaulah produk yang dijual di televisi saja punya moto, benar. masa kantor hukum nggak punya moto? Jadi, kalau saya, pertama, mungkin sebelum ke moto ya, saya nambahin edukasi lagi, balik lagi nih, pandangan saya lagi. Mohon maaf, mungkin kalau kolega-kolega saya nggak setuju. Ada juga yang nanya sama saya gini, kenapa sih kantor hukum tapi nggak ada gelarnya gitu? Terus saya bilang, kan gelar itu lengket kepada nama, Mbak. Benar. Kan gelar itu lengket kepada nama perorangan. Kalau kantor berarti lengket kepada sebuah bentuk kelembagaan atau kepada bentuk sebuah organisasi. Jadi kalau di situ termaktub gelar, menurut saya kurang tepat. Sehingga saya tidak menempatkan gelar, dan kalau mungkin di atas kita lihat hanya marga. Biasa kalau kita orang Batak, karena aliran patrilineal kita langsung nama tuh menjadi sebuah syarat administratif yang disembunyikan gitu. Jadi gelarnya aja, marganya aja ya Pak. Marga doang, gelarnya nggak ada. Dan di bawahnya ada moto. Kenapa? Karena bagi saya begini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulil haqqu walau kana muran. Jadi berkatalah yang benar meskipun pahit. Nah itu udahlah sangat menjadi sesuatu yang berat kali kita sebagai muslimin untuk menjalankan itu gitu. Kau harus berkata jujur meskipun sepahit-pahitnya gitu. Dan ketika kita bisa menjunjung itu, maka jangankan mungkin klien, pebisnis, mungkin orang-orang, itu akan percaya Mbak. Karena kita di bidang advokat ini, yang kita kerjasama itu kita akan menghandle usaha orang. Kita akan tahu rahasia orang A sampai Z. Dan yang kita tahu itu permasalahan orang. Ketika kita tidak komitmen, ketika kita tidak terpercaya dan tidak trust, bagaimana mungkin kita bisa dipercayakan untuk bisa memegang sebuah perusahaan orang lain? Mungkin kita bisa dipercaya untuk mengelola
Mungkin kita dipercaya untuk menangani masalah hukumnya. Jadi bagi saya, ketika idola saya adalah, yang pertama insya Allah idola saya adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para advokat yang senior saya. Kemudian bagaimana dulu pada saat zaman Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, ada Harun ar-Rasyid yang timbul sebagai Baladiyah Adil pada saat itu, menunjukkan bahwa zaman-zaman setelah tabi'in bagus sekali. Kita mau lihat bacaan buku-bukunya. Nah, ini menjadi contoh bahwa ternyata bisa nih kepercayaan itu menjadi sesuatu yang kita buat dalam rangkuman moto, dan ini menjadi sebuah label. Maka saya selalu buat moto saya itu trust is our commitment, dan saya selalu tagline-kan saya sebagai Islamic lawyer gitu. Kenapa? Karena ya mungkin banyak lawyernya Islam itu ya banyak, karena Indonesia juga mayoritasnya kan Muslim, agama Islam, tapi saya men-tagline diri saya sebagai Islamic lawyer. Bukan berarti lawyer yang kerjanya hanya ceramah, bukan gitu, tapi saya ingin memberikan sesuatu hal yang berbeda. Dan pada satu ketika dan pada suatu waktu, saya ingin, kalau seandainya sebuah kasus itu hadir, apalagi mungkin di tahun 2024, itu dengan sudah banyaknya kasus yang alhamdulillah Allah percayakan kami tangani. Pertama kali saya tanda tangan kasus yang membuat saya sangat gemetar adalah kasus yang saya tanda tangani di pengadilan agama terhadap kasus perceraian. Itu saya sangat dilema karena saya teringat bahwa itu menggetarkan arsy Allah. Tapi saya kaji-kaji lagi, saya tanya pada tuan-tuan guru, saya banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari ulama-ulama, dan ini menjadi profesi. Dan saya lihat apakah memang benar ini mudaratnya sudah banyak. Kalau memang mudaratnya sudah banyak, bismillah saya jalankan. Namun sebelum saya jalankan, karena tagline saya tadi Islamic lawyer, saya berusaha untuk mendamaikan lagi. Jadi saya berusaha untuk melihat lagi apakah ini memang masih bisa didamaikan, enggak gitu. Karena sebenarnya kan kalau sebagai lawyer ya udahlah, emang udah bayar uang kuasa. Mungkin kalau ibaratnya bukan uang kuasa, mohon maaf, fee ya, sudah bayar fee lawyer karena itu keahlian, ya sudah jalanin aja. Tapi ada nurani di sana yang mungkin menggugah untuk kalau memang misi bisa didamaikan gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sharing terkait dengan moto yang tadi banyak. Trust is our commitment tadi ya, Pak ya. Yes, that's right. Baik, mungkin itu aja untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Serhan untuk Insya Allah. hari ini. Kita ketemu lagi di bincang-bincang atau di podcast dengan Abi Ian di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.